Diri, dirira, dan aku rasakan indah rencanamu. Durururururu, dururu, 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 Maryam 33 Shalom. Ya, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam. Selamat malam yang kemalaman. Salam santun, salam takjim, salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ketemu lagi dengan Lina Wijaya di sini di ruangan Lina Wijaya 5. Puji Tuhan, haleluya, sudah bisa live lagi. Setelah sekian lama di band tanpa mengerti kesalahannya ada di mana. Salah nggak salah, pokoknya kalau di band terima saja. Ya seperti itu teman-temannya. Apa kabar kalian semua malam ini? Malam minggu, malam yang panjang. Seperti itu ya katanya ya. Nggak tahu berapa meter panjangnya dari malam-malam sebelumnya. Teman-teman, suara saya bagus nggak sih? Cek suara dong. Cek suara, cek suara. Cek suara. Cek suara teman-teman. Kini ku mengerti sekarang amat sama justru bentuk keberanian saya. Halo, selamat malam. Nolak semua orang-orang yang tidak memiliki hak lagi mendapatkan kebenaran tentang firman. Ilmu itu mahal, jadi hanya berikan kepada yang membutuhkan. Firman itu kudus, jangan berikan kepada yang menolak. Bahkan Alkitab saya men-treat saya untuk tidak memberikan firman kepada anjing, kepada babi. Ya, itu ungkapan. Haha, selamat malam. Kamu bilang saya. Saya dengar nggak sih sebenarnya ini? Kok saya nggak dengar? Kedengaran, tapi malam, kecil ya. Bang Iya, selamat malam. Halo. Iya, Suaranya halo. kecil. Halo. Ada yang bilang kecil, ada yang sebesar. Bang Erben, Iya, selamat agak malam. kecil. Dengar suara saya nggak? Iya, tapi agak Halo, kecil saya memang. nggak dengar suara Bang Erben. Halo, Kini suara saya bagus. Halo, Apakah suara lagi saya yang ada. orang cara pakai handphone? Bang Erben, dengar suara saya nggak? Ben. Agak kecil, nggak kayak biasanya. Halo. Seram-seramnya nggak ada. Kurang Halo. dahar. Iya, halo. Ih, saya kok nggak dengar suara orang ya? Colokannya coba dicek. Urus colok mencolok Bang Erben lah paling jago. Udah dicolok-colokan. Iya, colokannya itu. udah paten dah colokan. Udah nyolok Bang, udah mah. Alah, Aduh, kumaha gimana kabar? Gimana kabarnya Bang Erben? kabar baik. Puji Tuhan. Iya, itu gimana sih katanya saya dibilang takut. Gini teman-teman, justru bukti keberanian seorang Lina Wijaya itu adalah dengan tegas menolak dalam bentuk apapun diskusi dengan polemikus di sosial media. Karena misi dan visi mereka berdasarkan motivasi yang saya lihat itu semata-mata hanya untuk rupiah atau konten. Saya tidak dipanggil untuk itu teman-teman ya. Jadi kalau mereka memang ingin bertemu dengan saya dan memang mereka bisa menundukkan pandangan saya tentang Islam, silahkan. Saya itu tidak susah untuk didapat. Saya tidak susah untuk dijumpai ya. Saya datanya jelas, identitas jelas,
alamat jelas. Bahkan nomor telepon saya sudah saya serahkan kepada operatornya Zuma ketika dia live. Jikalau benar-benar berkunjung ke Jakarta, temui saya, duduk satu meja makan bersama saya, berbicaralah kepada saya. Tapi bukan di sosial media. Jadi motivasinya jelas untuk kebenaran, untuk dakwah, bukan untuk materi lagi. Demikian juga dengan Riva ya. Sudah saya berikan langsung nomor pribadi saya. Silahkan hubungi saya. Bikin janji dengan saya. Gak bisa bayar mejanya, saya yang traktir. Ya, demikian teman-teman. Jadi tidak perlu di sosial media. Keselamatan tidak ada di luar Yesus Kristus. Tapi kalau mau dagang Yesus Kristus, saya tidak terlibat. Karena bagi saya Alkitab dan kebenaran bukan komoditi. Itu adalah satu firman yang harus diberikan kepada orang yang benar-benar berhak mendengarnya dan belum pernah mendengarnya. Ya teman-teman ya, mohon maaf nih, itulah bentuk keberaniannya Lina Wijaya. Justru saya tidak terkondisi, semua respon saya, reaksi saya tidak akan terkondisi oleh banyaknya pro ataupun kontra. Itu dari saya teman-teman. Waduh, saya lama ya di bandnya ya. Cukup lama saya di band. Jadi saya nggak live ini di samping saya ada Global Convention, saya juga di band teman-teman. Jadi nggak apa-apa lah ya. Selamat malam Mozart. Oh, Malina PR Band. Aku juga kena ban aku Mak Lina. Itulah, saya sampai Satu tanggal minggu. 11 di band. Yang akun 1, saya tadi iseng aja cek akun ini. Oh ternyata sudah bisa. Oh ya sudah saya coba. Ternyata benar-benar masih sudah bisa. Puji Tuhan ya teman-teman. Ya, thank you. Yang ini mumpung ada saya, ada Mozart, ada Bang Erben. Silakan teman-teman yang masih mau ngobrol. Ma, Elia di mana ada, tidur, istirahat. Dia itu jam 9 teng harus minum obat, paling telat jam 10 dia udah harus lelap. Demi kesehatannya teman-teman, mohon maaf ya. Untuk sementara memang Elia saya batasi untuk bersosial media. Elia itu anak kandungnya Malina ya? Kamu pun mau jadi anak boleh. Ya dia memang sedang dalam terapi teman-teman, itu aja sih. Kalaupun dia open room, dia mungkin nggak open cam lagi ya. Silakan teman-teman tanya tentang gospel aja. Saya izinkan dia jawab-jawab yang penting-penting aja sih, supaya nggak terbebani. Nanti kalau dia benar-benar ready bisa kok. Cuman saya nggak izinkan memang dia untuk debat-debat lagi sama Riva dan lain-lain. Nggak ada gunanya juga Bang Erben. Mohon maaf. Biarin aja lah. Anak itu nggak dipanggil untuk jadi debaters. Anak itu dipanggil untuk belajar. Anak itu dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Ya silakan teman-teman, mumpung saya live nih. Mana tahu saya nggak live lagi ke depan ya. Yang dari tadi typing bahas kotoran sapi, korban penebusan dosa itu naik dong. Dan kita Songkatnya bukan. sudah kepasang belum mak? Belum, nggak ngerti mak makainya, biarin aja lah. Soalnya kalau begini Mak, kalau mereka membahas tentang kitab itu ya Keluaran ya 29 itu, di situ jelas bahwa korban yang selama ini mereka lakukan itu bukan mengikuti milah Ibrahim, milah Abraham. Nah, jadi kalau mereka mau bahas itu mungkin Tuhan sedang menyikapkan yang tadi typing mengatakan bahwa kotoran sapi itu adalah korban penebusan dosa. Naik kita baca ayatnya biar paham. Jangan kau dengar cuma ambil satu ayat dipotong lalu bernarasi liar. Nah, situ ya biar mata kalian terbuka. Silakan para Abdul. Gak apa-apa, naik aja. Saya tuh nggak ini lagi ya, nggak selera, nggak terlalu berselera dengan yang ngotot-ngototan. Bagi saya firman hanya untuk diberitakan, bukan untuk diributkan. Si Gret ini maksa ya. Katanya sebarkan Injil ke seluruh alam. Alam apa jin? Orang Kristen tuh ndak ada istilah janjin, janjun, jenjon.
Itu orang-orang kalian aja yang gitu-gituan. Orang kalian yang suka tahayul, suka goib-goib. Orang kita mah enggak. Gak berani naik, Nggak cuma mau dia di tempat saya ini, takut. Apalagi ada Bang Erben, ada Mozart. Formasi maut. Salam satu batu. Itu di Olo FM, di ruang Bang PC. Berani itu bukan menolak, Lina. Kalau berani tunjukkan kebenaranmu, murtad. Lah ini saya menunjukkan kebenaran saya murtad. Kamu cari aja data di lapangan apa betul saya seorang murtadin. Saya, suami saya, anak-anak saya, satu keluarga besar itu apa benar murtadin. Itu enggak susah kok. Daripada kamu cuman pasang profil pic yang nggak jelas, nama yang nggak jelas. Orang kalau sudah beres dengan kebenarannya, sudah beres dengan keselamatannya, dia benar-benar don't worry, be happy. Hidup itu untuk Kristus, mati itu adalah keuntungan. Tapi bukan sengaja cari mati. Itu bukan anak Tuhan. Ya, kenapa? Kenapa Bang Erben dibilang kabur nih Bang Erben? Nah, Aduh. ya iyalah. Aku kan meninggalkan ruangan-ruangan yang dialognya bukan dialog terdidik. Mm-mm. Di mana Yesus harus mati? Kan semua korban-korban itu kan dilakukan itu di atas misbah. Yesus kok di atas salib? Ya saya tanya, waktu Adam dan Hawa diberikan pakaian dari kulit binatang, korbannya di mana? Di mana disembelih binatang itu? Baru kenapa harus kulit binatang? Kalau memang bisa waktu ada mengambil dedaunan untuk menutupi dosa ketelanjangannya, kenapa nggak diterima Allah sekaligus? Tetapi kenapa harus ada darah binatang? Mereka nggak bisa jawab. Baru saya bandingkan Kain dan Habil. Kain korbannya tidak diterima. Kenapa? Karena memakai tumbuh-tumbuhan. Habil diterima. Kenapa? Karena korbannya itu binatang. Dari dua peristiwa itu aja sudah tahu kita bahwa kurban yang berkenan di hadapan Allah itu harus ada darah yang tercurah. Itu esensinya. Ditertawakan saja. Ya, kita sambut ya. Akhirnya saya bilang lah kan, kurban mana yang kamu banggakan? Kurban anak kecil, kurban para janda, atau kurban anak mantu? Aku bilang lah. Tapi nggak usah diteruskan. Nggak apa-apa. Selamat malam John Funky. Malam Alina. Monggo silakan, apa bro yang mau dibawa di ruangan saya? Malam Bang Erben, malam. Ya, selamat malam. Mak, mau tanya dong Mak. Ini aku Boleh lagi lah. mulai. Nasi goreng pisang juga boleh, apalagi sekedar tanya. Apa? Yang gepok ya Mak. Hmm. Nah ini mau tanya, Pisang mumpung kepok. lagi bahas kejadian nih Mak. Saya lagi mulai baca lagi kan. Di Kejadian 3 ayat yang ke-22 Mak. Ada Saya apa bacakan di ini. situ? Ya, silakan. Oke, Kejadian 3 ayat 22. Bukan nomor ini Mak. Ayat. Terserahlah. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu. Dan memakannya Kamu yang baca. sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Apa maksudnya ya, Mak? Nah,
Yang kamu mau garis bawahi di situ apa pertanyaannya? Tangan yang mengulur kah? Buah yang dilarang kah? Atau apa? Itu Mak yang apa? eh, Jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula buahnya dan memakannya dari pohon kehidupan. Hmm. Jadi eh, yang saya pahami waktu di Taman Eden itu kan ada buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Lalu ini ada pohon kehidupan. Dan ini maksudnya apa ya, Malina? Yang kamu tanya nih apa? Maksud adanya pohon kehidupan tuh kak atau apa? Itu kalau pesannya Pastor Cipto, baca itu sedikit naik ke atas, sedikit turun ke bawah. Sebenarnya Alkitab itu ayat menjawab ayat. Iya, eh, kan ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa, itu karena makan buah dari yang Salah pohon dan teman-teman. ya, Manusia jatuh ke dalam dosa bukan karena makan. Manusia jatuh ke dalam dosa karena tidak taat. ya, Makan buah adalah aplikasinya. Jadi jangan salah. Ketidaktaatan itulah, pemberontakan itulah yang membuat manusia masuk ke dalam dosa. Dosa itu aplikasinya banyak, konkretnya banyak. Adam dan Hawa yang pertama kali adalah memakan buah pohon yang dilarang. Lalu hari ini aplikasimu apa? Jangan berzinah, kamu berzinah. Jangan membunuh, kamu membunuh. Jangan mencuri, kamu mencuri. Ya, jadi sebenarnya itu yang benar. Silakan. Apa ya. yang mau kamu tanya? Yang mau saya tanya ini, Malina, bahwa ada satu istilah yang dicantumkan di Alkitab, yaitu mengenai pohon kehidupan, Mak. Jadi ketika di dalam ayat ini kan Allah melarang, bahkan menutup kemungkinan bahwa manusia pertama itu mengambil dari buah kehidupan itu, dan mereka akan manusia pertama ini akan hidup untuk selama-lamanya. Itu yang saya tidak paham gitu. Nah, silakanlah Bang Erben, Mozart. Kalau saya sih baca ayat sebelum dan ayat sesudah itu sangat clear. Kenapa Tuhan tidak ingin lagi kita memberontak dengan memakan buah kehidupan. Silakan Jadi teman-teman gini, mau kasih masukan nggak? kenapa Tuhan tidak mau manusia memakan buah kehidupan? Karena Tuhan tidak mau manusia itu hidup kekal di dalam dosa, maka diusir. Itu dia. Kita bisa bayangkan kalau manusia hidup kekal di dalam dosa, apa yang terjadi. Sedangkan manusia mati pun di dalam dosa itu dampaknya udah sangat merusak. Ada situ ya. Oke. Iya. Ya, ngerti saya. Oke. Itu aja, Malina. Ya, Oke, makasih. thank you bro. Terima kasih. Bang Ya, Musaid. sama-sama. Ya. Belum. Siapa ya? Shalom, God bless you, God bless you. Thank you sudah bertanya di ruangan saya. Silakan teman-teman, monggo. Ya. Oke. Apa ya? Temenmu tuh loh manggil-manggil di belakang. Istriku, Mak. Oh, istri. Teman hidup lah. Saya mau turun tapi ini masih connect. Oke, makasih ya. Ya, salam buat teman hidupmu. Silakan teman-teman. Monggo-monggo saja. Ruangan saya ruangan yang disetting adem-adem ayem. Mereka tuh nggak mau masuk sini. Habisnya salah ngomong, salah tanya, bernarasi, pakai diksi aneh.
2 menit diturunkan, terus nggak dikembalikan lagi. Ya, shalom Bang Dehen, shalom semua teman-teman di bawah ya. Thank you. Tuh tokeknya si Mozart tuh bunyi. Tangkaplah Mozart, bisa jadi jimat tuh. Aku pelihara mah, namanya Oyeb. Dia kan betina. Dia kalau bertelur nanti namanya aku kasih nama Sunandar sama Suma. Nggak boleh lah, gitulah. Tokekku Tapi yang benar ini peliharaan itu ya? biar nggak ada ular yang berani masuk. Mana ular takut sama tokek? Di sini banyak. Ih, takut mah. Iya kan? Yang takut sama tokek itu setauku penjudi. Kau nggak tahu kan? Ya, takut tokek bisa sembur api. Itu dalam cerita apa ya? Silakan teman-teman. Ayo, kalau dipersilahkan pada nggak mau tanya. Tulis-tulis di bawah tadi pada lahir. Aduh. Kenapa memangnya Bang Erben si Riva nagih diskusi kah? Oh, besok nggak apa-apa itu. Dia ngotot banget mau diskusi sama si Michael, kenapa? Hari Senin Pak Erben. Hari Senin nanti saya Jack Cita. Ya, selamat malam aku dan Sebenarnya udah aku bilang Jack Cita sendiri cukup kok. Saya besok hanya untuk dampingi aja. Saya tuh males Bang, bukan nggak bisa. Orang kan biarpun bisa, kalau nggak mau ya nggak mau. Tapi makin saya nggak mau, makin dibilang nggak bisa. Males Bang. Udah tahu isinya gimana. Selamat malam aku dan dia. Halo, selamat malam. Iya, monggo silahkan. Aku mau nanya nih, Mak. Monggo. Kan aku kan tadinya Kristen. Habis itu menikah secara Islam. Nah, sekarang aku mau balik lagi nih. Pada saat menikah kamu berislam tentunya, bukan? Ya. Nah, habis itu aku balik lagi, terus aku ketemu sama teman lama yang mana dia juga Kristen gitu kan. Nah, habis itu tadi tuh siang itu tadi ngobrol-ngobrol, katanya Yesus itu bangkit di hari ketiga, yang mana hari ketiganya itu adalah hari Senin, katanya gitu. Jadi yang mau kamu persoalkannya apa? Nah, dia kan aku kan bingung ya, karena dia tuh alirannya yang Yesua Hamasya, terus Yahweh kayak gitu-gitu kan, yang dia juga ngikutin Sukot segala macam perayaannya Yahudi gitu kan. Nah, abis itu aku bilang, mana mungkin Yesus bangkit di hari Senin, orang jelas-jelas di Lukas 24 itu tertulis pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah dan menemukan bahwa Yesus sudah bangkit gitu kan. Nah, habis itu temanku ini konsul ke pendetanya dia. Dia bilang, coba baca ayat Matius 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, yang jadi pertanyaanku, apa iya Matius 12 ayat 40 itu menceritakan tentang Yesus yang meninggal itu bangkit di malam ketiga gitu? Berarti hari Senin ya? Nah, berarti ini kan maksudnya dua pengertian yang beda ya. Maksudnya ketika seluruh bumi merayakan kalau
Yesus matinya di hari Minggu, Begini Kak, bangkitnya di hari Oke. Minggu, dia tahu-tahu di Senin sendiri kayak gitu. Pertama, dengar dulu sebentar, saya nanti serahkan ke Bang Mozart atau Bang Erben. Pertama, kamu harus sadar dulu tidak ada relate antara pernikahan Islammu dengan hari Senin atau hari Minggu Yesus bangkit. Clearkan dulu maksudnya apa. Yang kedua, dalam imanmu yang sekarang, yang blunder, yang tidak jelas, kamu tidak punya hak sedikit pun untuk menyimpulkan apapun isi Alkitab. Yang ketiga, silakan pendeta itu masuk ke ruangan saya, bertemu dengan saya, atau Erben, atau Mozart. Yang keempat, temanmu itu sudah jelas-jelas tidak membaca Alkitab dengan benar-benar. Nah, itu dari saya loh ya. Silakan teman-teman mau tambahkan. iya sebenarnya simpel Kak. Penanggalan kalender Ibrani itu bukan hitung 24 jam, satu harinya enggak. Itu hanya hitung 12 jam. Jadi kalau misalnya jam 6 sore lewat 1 menit, itu udah terhitung besok. Kita lihat saja ketika Yesus disalib, diceritakan bahwa mereka tidak mau mayat digantung lama-lama karena mau merayakan hari Paskah, malam Paskah kan jelas. Nah, Paskah Jumat Agung itu kan hari Jumat. Nah, kita hitung aja Jumat, Sabtu, Minggu, klop hari 3 hari 3 malam menurut perhitungan Yahudi, bukan Georgian. Kan simpel itu Kak. Nah, jadi yang tertulis dalam Alkitab itu sudah betul-betul. Nah, Yunus pun demikian, 3 hari 3 malam dalam Yunus itu menurut penanggalan Ibrani, bukan Georgian yang hitung 24 jam. Dan, Gitu dan kayak. ini juga jadi gini supaya mungkin praktisnya. Jadi perhitungan waktu itu kan orang Yahudi kan 24 jam. Diawali dari jam 6 sore sampai jam 6 sore. Jadi Kamis jam 6 sore sampai dengan Jumat jam 6 sore itu sudah disebut satu hari. Yesus mati pada jam 3 sore. Jadi dari jam 3 sampai jam 6 sore di hari Jumat, itu hitungannya udah satu hari. Kemudian Jumat jam 6 sore sampai Sabtu jam 6 sore, itu sudah satu hari. Kemudian Sabtu jam 6 sore sampai Minggu jam 6 sore di kita, itu satu hari. Jadi tepat, Yesus di sana ada 3 hari. Bisa dipahami ya, Aka? Aku? Bisa dipahami nggak perhitungannya? Halo? Mana tadi yang bertanya itu? Itu di Halo, ya, paham. ya silakan. Gimana? Kamu nangkep nggak? Nangkep, aku nangkep. Oke. Nah, Ya udah. Pada prinsipnya yang pertama, Alkitab tidak mungkin salah dalam penulisan itu. Dan yang kedua, penghitungan jamnya itu berbeda. Jadi sebenarnya kalau ada yang menafsirkan pun, kalau dia menggunakan penanggalan yang berbeda, maka dia hasilnya berbeda. Kalau mau mengacu kepada Yahudi, apa yang disampaikan Mozart itu jauh lebih benar. Karena 12 jam saja mereka perhitungannya masuk dalam satu hari. Itu aja sederhana itu. Inilah berarti start harinya tuh di jam 6 sore ya, bukan Ya, kayak kita bukan kan dari jam 00, 12 malam bukan. nih. Iya. Umat Islam aja itu kalau sholat Kecil asar botolnya. sore itu udah masuk hari baru. Mm-mm. Itu sebab teman-teman kalau mau tahu kenapa Iya. malam Jumat mereka itu malam dalam Jumat itu sunnah Rasul. ya, bukan. Makanya kenapa sunnah Rasul itu dilakukan bangga dengan malam Jumat. Sebenarnya di Indonesia aja mengatakan itu malam Jumat. Tapi prinsipnya di hari Jumat Rasul itu melakukan hal-hal yang baik. Salah satu kebaikan yang Rasul lakukan, sedekahkan kepada istri-istrinya adalah jima. Itu sebab dilakukan di hari Jumat.
Jumat dimulai dari Kamis sore. Sebab itu Kamis malam disebut malam sunnah. Seperti itu teman-teman. Jadi pada prinsipnya sebenarnya karena Nabi itu selalu melakukan hal-hal yang baik di hari Jumat. Itu pemahaman yang benar. Oke Mbak, saya mau lanjutkan soal ini penyaliban Yesus itu kan. Sebentar. Ini Pertanyaan aku dan saya, dia sudah selesai ya. Iya sudah. Oke, silakan di mute dulu. Thank you sudah bertanya. Ya Edi Alkosar, selamat malam, silahkan. ya selamat malam Bu ya. Izin ini saya mau bertanya soal mungkin Bang Erben atau Mbaknya, bagaimana perasaan Anda jika Anda berada pada saat Yesus disalibkan? Nggak Apakah yang perlu. akan Anda Pertanyaan lakukan? jika tidak membutuhkan jawaban. Anda bertanya yang lebih real, yang lebih konkret saja. Enggak, maksud saya bagaimana perasaan Anda jika berada Pertanyaan di peristiwa jika, itu? saya ulang sudah 2 kali, cerdaslah jadi Islam. Pertanyaan jika tidak membutuhkan jawaban. Bertanyalah yang Kalau lebih real, lebih konkret. Kalau saya ganti dengan seandainya Anda di sana, bagaimana? Jika seandainya kalau untuk sesuatu yang tidak real itu tidak membutuhkan jawaban, jadilah Islam yang cerdas. Ini sudah 3 kali. 1 kali lagi mudarat atau tidak berfaedah saya turunkan. Bertanyalah yang Oke. yang cerdas. Oke, siap. Oke, saya mau bertanya. Saya sudah pernah baca sejarah yang tentang Paulus dengan Yesus kan. Itu ada berbeda pendapat di antara orang-orang Kristen ya. Ketika itu saya membaca, tapi saya melihat Pertanyaanmu saja bro, nggak usah framing. Nggak ada manfaatnya framing. Ini akan bertanya seperti itu juga, tapi ini kan butuh penjelasan sedikit. Saya tidak membutuhkan penjelasan apapun dari orang non-Kristen. Penjelasan dari orang non-Kristen tentang kekristenan pasti sesat. Karena itu bertanya saja. Kalau bertanya tanpa penjelasan susah, tidak akan masuk. Kalau begitu Anda tidak usah bertanya sama sekali, silakan turun, no problem. Oke, siap Bu, saya bertanya, apakah Yesus sama Paulus pernah bertemu sebelumnya? Apakah Yesus Kristus dan Paulus sudah pernah bertemu sebelumnya? Nah, itu kan to the point, bertanya lebih bagus. Silakan teman-teman, ada yang mau menjelaskan? Ya, pasti bertemu kan. Paulus itu kan di bawah bimbingan Rabi Gamaliel. Dan Rabi Gamaliel itu zaman Yesus loh Pak. Jadi kalau Bapak melihat, kalau kita lihat sejarah yang dikatakan para imam besar, itu salah satunya tuh gurunya Paulus itu Rabi Gamaliel. Nah lalu Yahudi itu kan satu daratan Pak, bukan seperti Jakarta dan Ambon. Lalu Anda masih bingung, ini ketemu nggak? Ya kalau mereka sekitaran gitu, seumurnya juga nggak beda-beda jauh, ya pasti. Kita lihat aja ya, ketika pertama Yesus muncul, orang-orang kan berkata begini, bukankah dia itu anak Yusuf si tukang kayu itu? Yesus belum jadi rabi, belum mengajar, baru mulai mengajar aja. Orang-orang tahu siapa ini Yesus, anak dari Yusuf si tukang kayu. Karena mereka satu daratan dan kotanya nggak besar-besar amat. Tapi jadi baca sejarah mereka tidak pernah bertemu. Sejarah mana kau? Oke, kalau dari itu secara geografis mereka berada di dalam satu wilayah daratan, itu secara geografis. Secara profesi Yesus rabi, Paulus juga rabi. Itu secara profesi. Kemudian kalau secara usia, jarak Yesus dengan Paulus itu sekitar beda 7 tahun. Yesus lebih tua. Oke, jadi kalau saya mau bertanya, kalau jarak bentar dulu, kalau jarak 7 tahun itu berarti pernah berpapasan, apalagi punya gelar yang sama-sama rabi. Yang rabi itu berarti sudah harus sekolah rabi. Ya, oke. Nah, tapi saya lihat di sini baru bentar, satu lagi. Rumah ibadah mereka satu, yaitu hanya satu bait Allah. Di mana orang Yahudi setiap perayaan hari besar selalu datang ke bait Allah. Di zaman Yesus bait Allah masih ada. Oke. Itu indikasi. Apa lagi? Oke, siap Abang. Oke, soal perihal Yesus pernah bertemu Paulus atau tidak itu saya melihat di sini
bahwa pertama kalinya Yesus bertemu dengan Paulus itu di sini, di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1. Ini orang. Pertanyaanmu kan sudah dijawab. Apakah mereka pernah bertemu? Dijawab ya, karena pun hidup sejaman, letak geografisnya pun sama sewilayah, dan di kala itu 2000 tahun silam dunia tidak seperti sekarang begitu luas. Ya, silakan. Ada pertanyaan lain? Iya, pertanyaan saya, di mana mereka bertemu Tidak apakah di ada Kisah Para Rasul ini mereka data. pertama kali ketemu? Jadi gini, kalau kamu menyimak, tidak. bro, kalau kamu menyimak Oke, saya baca penjelasan, dulu Abang. Sebentar. Edi, kamu Biar kalau nggak jelas, saya punya baca adab, dulu. suka motong jawaban, lebih baik kamu turun. Jadi biar orang yang lain yang mendengar jawaban. kan Karena udah kita pertanyaan kasih terlanjur tahu Oke, siap. dilontarkan. tadi, Nah, kamu analisa. turun Siap, aja. lanjut, siap. Turun Kita kan aja, kalau bicara kamu nggak bisa Sebentar, analisa. diam. sebentar, siap. Saya tertib, siap. Kita kan bicara analisa data. Dari beberapa data yang ada itu, maka kita mengambil satu kesimpulan, konklusi. Bro Mojat tadi udah menyampaikan analisa. Seharusnya kamu membantah data kita itu kalau kamu meragukan penjelasan kita, itu baru mantap. Ini kau modalnya bibir. Itu yang gak kita tahan. Coba kau bantah dulu data kita itu. Bahwa usia Yesus dengan usia Paulus itu berpaut sekitar 7 tahunan. Kemudian mereka beribadah sama-sama bait Allah. Yang kedua, mereka berada di daratan yang sama. Yang ketiga, mereka sama-sama punya gelar rabi, ahli Taurat. Dan mereka sama-sama terkenal di zamannya. Yesus sangat terkenal, Paulus juga terkenal. Itu dulu yang harus kau bantah. Kalau panggilan Paulus itu baru di Kisah Rasul, Paulus dipanggil oleh Yesus melalui panggilan yang ajaib. Masa harus diomongi kau kayak apa? Kayak anak kecil. Ya, silahkan. Bisa. Edi. Ada lagi? Iya, jadi bagi saya tambahkan sedikit. Jadi Pak Edi mengarah ke pertama kali di Kisah Para Rasul, itu kan kita lihat konteksnya. Pertama, Yesus sudah mengenakan tubuh kemuliaan. Yang kedua itu kan Yesus datang dengan cahaya yang sangat terang sampai batas Paulus ini buta. Nah, jadi otomatis dia tidak bisa melihat Yesus dengan jelas. Makanya dia bertanya, siapa engkau? Nah, karena itu kan cahayanya itu kan sampai buat dia buta. Dia nggak bisa lihat lagi. Makanya dia tanya, siapa engkau? Karena dia tahu ada orang yang berdiri di depan dia. Nah, jadi kalau kamu gak usah bawa ayat itu untuk mengatakan itu adalah pertemuan pertama kali. Thomas yang murid-murid Yesus saja, yang tinggal bersama-sama dengan Yesus sampai Yesus bangkit aja, ketika Yesus datang dengan tubuh kemuliaan, Thomas gak percaya ini Yesus. Sampai tuh Yesus bilang, datang nih, cucurkan tanganmu di lambungku dan di jariku, di tanganku, telapak tanganku. Nah, Thomas cucurkan tanganmu, percaya, oh ini Yesus. Nah, gitu kan. Jadi itu ada penjelasannya dalam 1 Korintus 45 yang menjelaskan 35 ya Pak Erban, yang menjelaskan tentang tubuh kemuliaan berbeda dengan tubuh kedagingan sebelum dibangkitkan itu Pak. Silakan Pak Edi. Oke, iya siap. Mungkin saya bisa bacakan sedikit ini ya, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1. Karena ada saya mau bertanya di sini. Oke, saya bacakan ya. Kisah Para Rasul ini. Sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya mencari dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayai aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi pertanyaan saya, di mana di Alkitab mana yang mengatakan bahwa Tuhan itu dianiaya Paulus? Itu saya hanya baca di sini aja pertemuan mereka ini di Alkitab. Oke, Jadi saya sekarang itu aja. dengarkan. Di mana di dalam ayat lain dikatakan oleh Yesus, barang siapa berbuat sesuatu kepada anak kecil ini, ia berbuat kepada Yesus. Di dalam satu peristiwa dikatakan,
Tuhan, kapan kau telah tidak pakai baju sehingga kami tidak pedulikan engkau? Kapan kau lapar kami tidak memberi engkau makan? Kata Yesus, ketika kamu tidak memberikan kepada orang-orang yang kekurangan itu. Jadi apa pesan yang mau disampaikan? Penganiayaan terhadap orang-orang Kristen yang setia kepada Yesus itu adalah perbuatan yang menganiaya Yesus, dan itu sangat melukai Yesus. Kenapa? Karena orang Kristen itu biji matanya. Ada ayatnya itu Bro Mojat ya, ketika digambarkan tentang berbuat itu. Iya, saya Kapan paham engkau aja juga itu, telanjang? Bang. Ya udah, itulah Iya. maknanya. Jadi supaya kamu mengerti ya, tidak pernah Yesus dianiaya oleh Paulus. Tetapi penganiayaan yang dilakukan Paulus itu terhadap gereja, maka itu perbuatan menganiaya Yesus sendiri. Oke, Oke? Bang. Oke. Tapi di sini ada kata akulah Yesus yang kau niaya itu tertuju pada dirinya. Berarti Coba kau jelaskan itu, Bang. nggak mendengarkan Iya, pertanyaan. saya paham maksud abang yang masalah Ya udah, sedekah kalau kau itu. sudah paham konteksnya seperti itu, berarti kau nggak paham. Ngomong paham. Tapi, aduh, Kan udah kalau ada kujelaskan kata tadi. akulah. Kan Yesus Oke. pernah Sesuatu ngomong yang sudah seperti itu. dijelaskan Barang Bang siapa Edi, tidak, jangan ulang-ulang, jangan muter-muter Bang Edi kalau udah dijelaskan. seolah-olah kita nggak menjelaskan. Jadi ketika Paulus 3 hari 3 malam tidak makan, apakah dia hidup atau mati? Kenapa masih bisa bertahan hidup ya Pak kalau Ya, Nah, saya 3 pernah. malam tidak makan? Berarti kamu nggak apa? Saya pernah 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum, puasa. puasa Esther tuh nggak makan nggak minum loh, bisa Iya. dilakukan, 3 nggak ada hari 3 masalah. malam aku pernah, nggak ada masalah. Yang menjadi perbedaan orang Kristen puasa nggak pasang pengumuman, orang Kristen puasa nggak pakai nutup warung orang. Dan yang paling parah itu lagi, kalau kamu puasa, buka puasa hasil rampokan. Iya, buka puasa hasil nyopet, hasil nilap, nggak boleh. Orang Kristen puasa nggak boleh gembar-gembor. Oke, Edi, kamu standby dulu, pikirkan perjawaban-jawaban. Saya mau sapa dulu, ada Gayu. Gayu KPGB. Apa sih namamu susah banget. Selamat malam. Selamat malam, salam Ya, Ibu salam. Lina. Silakan bro, apa yang mau disampaikan? Izin naik di sini ingin menambah wawasan aja masalah, bukan perdebatan ya Bu ya, pengajaran ini ya. Ya, terus sampean mau apa yang mau disampaikan? Kalau cuma mau belajar atau dengar nggak apa-apa di bawah, nanti kita rungkat kebanyakan di atas. Oh iya, mau mempertanyakan masalah tentang Paulus tadi ya, Paulus ya, yang Paulus dibahas tadi. nggak pernah punya masalah loh. Mau bertanya tentang Paulus gitu. Jadi jangan mempertanyakan masalah Paulus. Paulus tuh nggak pernah punya masalah seumur hidupnya. Iya, maksud saya begini Ibu, kenapa mesti diperdebatkan masalah Paulus dengan Yesus ya? Seperti yang ditanyakan Mas Edi ini tadi kan, saya sempat nyimak sebentar gitu kan. Padahal itu kan di masa kehidupan dulu dengan masa kehidupan sekarang jenjangnya cukup lama, dan mungkin kita tidak akan bisa lah dengan titik terang menggapai ke sana gitu kan. Jadi mungkin kayak nggak ada faedahnya gitu. Lah, apa maksud sampean nih? Nggak ada titik terang dan nggak ada faedah ini maksudnya apa? Maksudnya buat Mas Edi ini nggak perlu menanyakan soal itu. Maksud saya seperti itu. Kalau mau tanya mungkin yang masuk akal gitu kan. Loh, pertanyaannya sudah sangat masuk akal dan sudah dijawab. Tinggal dia Oh menambahkan sudah ya. atau gimana. Ya sampean yang nggak menyimak gitu loh. Ya tadi sebentar Bu, nyimaknya baru gitu kan. Oke, ada lagi? Ada lagi masalah, saya kan belum begitu paham banget yang masalah Alkitab, Bible ataupun yang lainnya tentang Sampean ini mohon izin dulu sebentar. Sampean ini apa? Latar belakang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ateis? Islam. Oh, Islam. Sampean Islam kok mau menjelaskan tentang Paulus? Oke, silakan. Apa pertanyaanmu? Saya latar belakang awalnya Islam. Saya sekarang menggereja di gereja pastoran
Aku Ya, Timur, apa saya sih Katolik. pertanyaanmu apa? Jadi pengen nanya, apa benar yang digembar-gemborkan tuh masalah Isa dengan Yesus itu berbeda gitu kan? Ya, itu Itu kan benar. saya belum begitu real paham banget belum gitu. Makanya butuh penjelasan di sini gitu. Sampai ini Islam, tapi bergereja atau sudah jadi Kristen atau bagaimana? Saya sudah Katolik sekarang. Oh, kalau sudah Katolik harusnya mengerti, no. Di dalam Katolik dan di dalam Al-Quran itu saya tanya, apakah dalam Katolik itu sama dengan dalam Al-Quran isi kitabnya? Mm-mm. Saya Iya tanya mas, saya tanya sampean. Menurut kamu, apakah kitab Katolik itu sama dengan kitab Al-Quran? ya menurut saya beda. Ya, terus apakah menurut kamu di dalam itu tokoh-tokoh yang di dalam kitab Katolik dengan di dalam kitab Al-Quran sama? Kalau masalah tokoh yang Saya selain tanya masalah kamu, selama kamu belajar menjadi Katolik, saya tanya kamu, apakah menurut kamu apa yang di dalam Katolikmu itu sama dengan apa yang ada di dalam Al-Quran? beda Bu. Ya, kalau segala sesuatu itu sekarang kamu pahami berbeda, kenapa masih ada pertanyaan? Apa benar Yesus Kristus dan Isa alaihissalam itu berbeda? Ya, jadi begini Bu. Ada mungkin beberapa orang teman atau orang dekat menanyakan Ya, masalah saya itu, nggak penting katanya orang lain, sama saya gitu tanya kan. dirimu. Saya nggak penting Makanya orang lain, saya tanya saya harus dirimu. bisa Halo, menjelaskan gitu loh. Saya harus bisa sampean ini menjelaskan. sebenarnya benar-benar Katolik atau bukan sih? Saya nggak tanya orang lain loh, saya tanya dirimu loh. Gini Bu, saya mau mengatakan dulu biar jelas, jangan dipotong dulu. Nggak bisa. Saya nggak butuh penjelasan dari Anda. Saya tanya pribadimu. Kalau kamu Mm-mm. benar-benar betul Katolik sekarang, pertanyaannya sangat mendasar. Apakah menurut Katolikmu itu, apa yang tertulis di dalam Al-Quran sama? Kalau kamu jawab segala sesuatunya berbeda, kok masih bisa muncul pertanyaan bahwa Yesus Kristus itu beneran nggak sih beda dengan Isa alaihissalam? Itu Iya meragukan makanya, Katolikanmu. itu tadi itu kan timbulnya dari perdepan yang saya Nggak usah kamu banyak cincong di ruangan saya nggak jelas. Silakan Ibel, selamat malam. Saya nggak suka orang-orang yang nggak jelas gitu ya teman-teman ya. Di sini ruangan yang benar-benar belajar dan benar-benar menyampaikan kebenaran, bukan ruang-ruang orang yang ambigu nggak jelas seperti itu. Silakan Ibel, selamat malam. Selamat malam. Ya silakan, apa yang mau kamu sampaikan di ruangan saya? Oh, izin bertanya. Hmm. Ah, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu maksudnya gimana ya, Bu? Oke, basicmu apa dulu? Islam, Hindu, Kristen, Buddha, ateis? Muslim. Oke, Islam. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Silakan teman-teman, Bang Erben atau Mozart mau jelaskan. What's the point? Apa maksudnya, maknanya, intinya? Poinnya dari ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Iya, jadi poinnya bahwa begini Pak. Ini kan ini saya ulangi lagi ya, kita berbicara tentang kalender Ibrani yang memang penanggalan harinya itu jamnya berbeda dengan kita. Jadi hari Sabat di dalam Yahudi itu adalah hari ke-6. Nah, hari ke-6 itu dia bukan hanya jatuh kepada hari Sabtu doang, enggak. Dia enggak cuma hari Sabtu, intinya hari ke-6, bukan hari Sabtu. Jadi di dalam seminggu itu Pak harus ada satu hari yang dikhususkan untuk menguduskan nama Tuhan. Nah, pada zaman Musa dalam kitab Keluaran berapa Mak? 6 ayat 12 yang biasa saya bawakan, itu dikatakan bahwa hari Sabat itu bisa pada hari pertama atau pada hari ke-6. Pada hari-hari itu orang-orang tuh harus bersekutu memuji Tuhan, tidak boleh bekerja menenak atau membajak sawah, nggak boleh. Nah, jadi jawabannya adalah ingat dan kuduskan hari Sabat itu adalah satu hari di dalam seminggu itu harus betul-betul dikhususkan kepada Tuhan dengan cara beribadah kepadanya, beribadah bersama, berkumpul dan beribadah bersama, gitu Pak. Oke, gimana Ibel? Ini maksud saya yang berfirman ini yang mengatakannya Yesus sendiri apa gimana? Jadi di dalam perjanjian lama belum mengenal nama Yesus karena belum ada inkarnasi menjadi manusia. Jadi yang berkata-kata itu adalah Bapa yang di dalam dirinya terdapat firman dan roh.
Firman itu yang nanti inkarnasi pada zaman perjanjian baru menjadi Yesus. Jadi itu bukan Yesus yang sudah inkarnasi, tapi pra-inkarnasi Yesus. Dalam kekristenan namanya pra-inkarnasi Yesus. Gimana Pak? Jadi Bapa Tuhan itu berkata-kata, menyampaikan kata-kata, menyampaikan perintah itu lewat sang firman-Nya yang nanti jadi Yesus. Ayatnya di mana? Mazmur 147 ayat 15 dan Yesaya 55 ayat 11. Itu kitab perjanjian lama semua. Nah, nanti firman itu yang inkarnasi jadi Yesus gitu, Pak. Oke ya, saya simpulkan aja, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh Dia beristirahat. Demikian kita disuruh untuk ya beristirahat. Beristirahat untuk apa? Untuk bersekutu bersama-sama, ya, jemaat-jemaat Kristus, untuk bersekutu bersama-sama saudara seiman. Silahkan, itu mengkuduskan dan mengingat hari Sabat. Ada lagi, Bel? Oh ya udah. Hari Sabat itu artinya hari perhentian atau hari peristirahatan. Oh, bukan hari Sabtu ya Bu ya, berarti gitu Di ya. Alkitab tidak pernah dicatat Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, tapi hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Palina baca aja Keluaran 12 ayat 16, Mak. Sabat Ya, itu ya. bukan hanya jatuh kepada hari Sabtu, Pak. Gitu. Ntar ya, Alkitabku di tas-tasku di luar tadi habis kuliah bawa. Intinya begini, Pak. Keluaran 12 ayat 16. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus baik pada hari yang pertama atau pada hari yang ketujuh. Pada hari-hari itulah yang tadi saya bilang tidak boleh bekerja dan sebagainya. Nah, jadi di situ jelas ya bahwa Sabat itu juga bisa jatuh pada hari pertama. Ya, itu udah dibacakan dalilnya dalam kitab Keluaran. Karena begini, kalau kita lihat penciptaan di Kejadian, Malina baca aja, awal kali pada akhir kalimat tetap Tuhan melihat itu baik. Pada hari pertama Tuhan melihat itu baik. Pada hari kedua, jadi semua hari itu baik. Tidak ada hari yang dispesialkan. Nah, hanya itu yang tadi dikatakan bahwa harus ada satu hari yang betul-betul manusia itu jangan mikir duniawi, tapi fokus ke Tuhan. Nah, tidak mikir duniawi artinya bekerja atau cari uang, tidak gitu. Ya, semua hari dikatakan baik. Melihat bahwa semuanya itu baik. Oke, Ibel sangat clear. Apalagi Alkitab kami tidak ada menulis hari Senin, Selasa, Rabu, kami tidak ada. Hari ke-1, hari pertama, dan hari ke-7 itu sama-sama untuk bisa datang beribadah, mengucap syukur. What else? Udah turun dia ya teman-teman, saya nggak ngapa-ngapain. Ya, Edi, masih ada yang mau ditanyakan? Edi, kamu masih ada yang mau ditanya nggak? Ya ini saya mau Wah, bertanya sebentar. musuh saya mulai berdatangan orang di bawah itu. Ketawa Mungkin dulu naikkan deh. aja kayak kalau ada yang Islam di situ naikin aja. Buat teman-teman mudarat, teman-teman Islam yang sangat very mudarat, silahkan naik bertanya. Jangan gaduh-gaduh di bawah. Nggak ngaruh, tahu nggak? Malida, ada yang nanya tuh di live chat, udah pulang dari Israel kah, Mak? Iya, sudah di bawah lebih parah lagi, Silina penyesat. Ya silahkan teman-teman. Atau kalau kita nanya ke Pak Edi, gimana Pak Edi? Boleh? Sebentar dong, saya satu pertanyaan lagi nih Bang. Iya nggak apa-apa, silahkan. Oke. 10 pun boleh, asalkan adem ayem, jangan ribut-ribut. Oke, terima kasih Kak. Jadi
Jadi pertanyaan saya ini saya mau bertanya di sini di kitab Yohanes pasal 20 ayat 13 dan seterusnya ini. Di sini saya baca, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Jadi pertanyaan saya itu, di manakah Tuhan Anda ketika Maria menangis itu? Apakah ada yang mencuri atau mengambilnya dia? Nah, silakan. Bang Erben mau jelasin kah atau saya yang jelasin? Jadi kalau kamu baca itu, dipahami dalam konteksnya, itu kan berbicara bahwa ketika mereka datang ke kubur, kubur itu sudah kosong, sudah terbuka. Mereka tahu betul bahwa waktu hari Jumat sore, Yesus dikuburkan di kubur itu. Tapi ketika mereka Minggu pagi datang, mereka lihat kubur sudah terbuka. Maka mereka berpikir bahwa mayat Yesus dicuri. Tetapi kenyataannya bukan dicuri mayatnya, tetapi Yesus bangkit. Karena Yesus menampakkan diri. Jadi